Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, selamat datang di channel Saluran Iman, tempat kita berbagi ilmu dan membahas serta mempelajari hal-hal penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan ini, kita seringkali menemui dan menjumpai tentang pembicaraan tentang keburukan orang lain tanpa sepengetahuan yang dibicarakan. Ghibah. Ya, ghibah adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah dan Robnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, mari kita bahas dan pelajari tentang buruknya ghibah, ciri, perilaku serta sanksinya. Sebelum lanjut, klik like, share dan subscribe agar saudara-saudara kita bisa mengetahui video ini dan mendapatkan manfaatnya juga. Dan sedikit saja kontribusi kita untuk syiar dan dakwah, insya Allah dicatat untuk menjadi catatan amal jariah bagi kita semua. 1. Pengertian ghibah. Ghibah dalam bahasa Arab berasal dari kata goyabah, yang berarti membicarakan seseorang yang tidak hadir, atau berbicara di belakangnya. Secara istilah, ghibah adalah membicarakan seseorang dengan hal-hal yang tidak disukai oleh orang tersebut, baik berupa kekurangan, aib, atau kelemahan yang ada pada dirinya. Ghibah bisa berupa perkataan yang tidak benar atau bahkan bisa berbentuk fitnah yang merugikan pihak lain. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, ghibah adalah menyebutkan tentang saudara kita dengan sesuatu yang ada pada dirinya yang tidak disukainya, meskipun itu adalah kenyataan. Walaupun yang dibicarakan benar-benar ada pada orang tersebut, jika ia tidak suka hal itu dibicarakan di belakangnya, maka itu tetap dianggap sebagai ghibah. Ghibah termasuk salah satu bentuk dosa yang berat dalam agama Islam, karena dapat merusak hubungan antar sesama, menimbulkan kebencian, dan menyebarkan fitnah. 2. Ciri-ciri pelaku ghibah. Pelaku ghibah umumnya memiliki ciri-ciri berikut. Memiliki perasaan dengki atau iri hati. Pelaku ghibah seringkali melakukan hal ini karena rasa iri atau dengki terhadap orang yang dibicarakan. Mencari kesalahan orang lain. Mereka lebih fokus pada kekurangan dan kesalahan orang lain, kadang-kadang mengabaikan kebaikan atau prestasi orang tersebut. Berbicara tanpa memperhatikan etika. Pelaku ghibah cenderung berbicara tanpa memikirkan dampak atau perasaan orang yang dibicarakan, bahkan jika hal itu bisa merugikan orang tersebut. Menyebarkan informasi negatif. Mereka seringkali menyebarkan informasi yang bersifat merusak reputasi orang lain, baik dalam bentuk gosip maupun rumor yang belum tentu benar. Membicarakan orang di belakangnya. Pelaku ghibah cenderung membicarakan seseorang yang tidak hadir dalam percakapan, membicarakan kekurangannya, atau menyebarkan keburukannya tanpa seizin atau sepengetahuan orang tersebut. Niat yang tidak baik. Pelaku ghibah seringkali melakukannya dengan tujuan untuk merendahkan, menjelek-jelekan, atau mencari-cari kelemahan orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menyenangkan orang lain. Pelaku ghibah seringkali tidak menyadari atau tidak peduli bahwa perbuatannya adalah dosa besar dalam agama Islam. 3. Contoh ghibah di zaman modern dengan perantara media sosial. Di zaman modern ini, media sosial telah menjadi salah satu wadah utama di mana praktek ghibah terjadi secara masif. Beberapa contoh ghibah yang relevan di era digital antara lain: menyebar fitnah atau gosip di media sosial. Salah satu bentuk ghibah yang sering kita temui di media sosial adalah penyebaran rumor atau fitnah tentang seseorang, baik itu terkait dengan kehidupan pribadi, pekerjaan, atau hal lainnya yang belum tentu benar. Membicarakan aib seseorang di grup chat. Banyak sekali percakapan di grup-grup WhatsApp, Telegram, atau Facebook yang secara tidak sadar sudah mengarah pada ghibah, dengan membicarakan orang lain yang tidak hadir dalam percakapan tersebut. Komentar negatif di postingan orang lain. Mengkritik atau mengejek seseorang di media sosial, apalagi tanpa dasar yang jelas atau hanya berdasarkan kebencian pribadi, juga merupakan bentuk ghibah. Mengungkit kelemahan orang lain secara terbuka. Banyak orang yang suka membagikan kelemahan atau kesalahan orang lain di status, postingan, atau video untuk menarik perhatian orang lain, meskipun itu adalah aib yang seharusnya tidak dipublikasikan. Membuat status atau posting tentang orang lain. Kadang-kadang, seseorang memposting sesuatu yang merujuk pada keburukan orang lain, meskipun tidak menyebutkan nama secara langsung. Ini tetap bisa dianggap sebagai ghibah jika orang yang dibicarakan merasa tersinggung atau dirugikan. Sharing foto atau video yang merugikan orang lain. Terkadang, orang mengunggah foto atau video orang lain yang mungkin sedang berada dalam kondisi memalukan atau buruk tanpa izin orang tersebut. Ini bisa dianggap sebagai ghibah jika itu bertujuan untuk merendahkan atau mengejek. 4. Sanksi hukum ghibah dalam Islam.
Ghibah memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan sosial dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam memberikan peringatan keras terhadap pelaku ghibah. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan mengenai larangan dan sanksi bagi pelaku ghibah adalah sebagai berikut. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu saja kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Surah Al-Hujurat, ayat 12. Ayat ini dengan tegas melarang umat Islam untuk saling menghibah atau menggunjing orang lain, karena perbuatan tersebut setara dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati, yang jelas merupakan perbuatan yang sangat hina. Allah juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok." Surah Al-Hujurat, ayat 11. Hal ini juga dapat dipahami sebagai larangan untuk merendahkan atau menggibah orang lain, apalagi jika orang yang digibah tersebut lebih baik dari orang yang menggibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seseorang itu beriman hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa jika kita mencintai saudara seiman kita, maka kita tidak akan melakukan ghibah terhadap mereka, karena ghibah adalah bentuk ketidaksukaan terhadap orang lain. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ghibah itu adalah menyebutkan tentang saudara kamu, sesuatu yang tidak disukainya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini juga menegaskan bahwa ghibah merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, meskipun yang dibicarakan itu adalah kenyataan. 5. Sanksi hukum bagi pelaku ghibah. Ghibah merupakan dosa besar dalam Islam, dan pelakunya akan mendapatkan hukuman di akhirat jika tidak bertaubat. Beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku ghibah, baik di dunia maupun di akhirat, antara lain. Hukuman dunia. Seseorang yang melakukan ghibah bisa merusak hubungan sosialnya dengan orang lain, kehilangan kepercayaan, dan mungkin bahkan dijauhi oleh masyarakat. Dalam konteks sosial media, ghibah dapat menyebabkan seseorang dibanet, dihujat, atau dihindari. Hukuman di akhirat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pelaku ghibah akan mendapatkan hukuman di akhirat berupa disiksa dengan memakan daging tubuhnya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada malam Mikraj, aku melihat suatu kaum yang memakan daging tubuh mereka sendiri. Aku bertanya, siapa mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang menggibah dan memfitnah umat manusia." Hadis riwayat Abu Dawud. Menghilangkan pahala amalan. Amalan baik yang dilakukan oleh seseorang yang suka menggibah akan terhapus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika seseorang menggibah saudaranya, maka amalannya akan dipindahkan ke orang yang digibah hingga orang yang digibah merasa puas." Hadis riwayat Tobroni. Taubat dan istighfar. Untuk menghindari hukuman ini, pelaku ghibah harus bertaubat dengan sungguh-sungguh. Taubatnya dapat dilakukan dengan cara memohon ampunan kepada Allah, menghentikan perbuatan ghibah, meminta maaf kepada orang yang telah digibah, jika memungkinkan. 6. Rujukan Kitab Tanbihul Ghafilin sebagai peringatan. Dalam Kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Laits As-Samarkandi, terdapat penjelasan mengenai betapa bahayanya ghibah dan dampaknya bagi hubungan sosial serta agama. Beliau menjelaskan bahwa ghibah adalah bentuk kezaliman terhadap orang lain yang dapat merusak kehormatan seseorang. Orang yang sering menggibah akan kehilangan barokah dalam hidupnya dan akan mendapat hukuman di dunia maupun akhirat. Dalam kitab ini, ghibah dianggap sebagai perbuatan yang bisa merusak ketenangan hati, menumbuhkan kebencian, dan mengganggu kedamaian umat. Para ulama sangat menekankan pentingnya menjaga lisan dan hanya berbicara tentang hal-hal yang bermanfaat serta tidak merugikan orang lain. Ghibah adalah perbuatan yang sangat tercela dalam Islam, baik dilakukan secara lisan, tulisan, maupun melalui media sosial. Islam mengajarkan untuk menjaga lisan dan menghormati kehormatan orang lain. Hukuman bagi pelaku ghibah sangat keras, baik di dunia maupun akhirat, sehingga kita harus berhati-hati dalam berbicara dan berinteraksi dengan sesama. Sebagai umat Islam, penting untuk selalu berusaha untuk saling menjaga dan menegakkan akhlak yang baik, termasuk dalam penggunaan media sosial. Sahabat semua yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah pelajaran kita kali ini mengenai sifat,
ciri dan sanksi akan perbuatan ghibah yang merugikan diri kita. Sebagai umat Islam yang senantiasa berusaha mengikuti pola hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita harus senantiasa melatih dan mengikuti jejak beliau Rasul dengan menghindari perbuatan ghibah yang tidak disukai beliau Rasul, agar kita kelak mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Ta'ala di dunia dan hari akhir serta Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surganya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Insya Allah, Allah Ta'ala memberikan kita umur yang panjang penuh dengan keberkahan, kemudahan, kesehatan dan kemampuan untuk meningkatkan ibadah yang kelak akan menjadi bekal dan modal kita menghadap Sang Maha Pencipta, sesuai dengan tuntunan kecintaan kita, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah dan insya Allah kelak kita dijauhkan dari neraka. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak saudara-saudara kita bisa belajar bersama dan mendapatkan manfaat dari video ini. Bagi yang sudah melakukannya, insya Allah dicatat sebagai amal jariah syiar dan dakwah kelak. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.